A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat rezeki kesehatan kepada kita semuanya. Semoga senantiasa Allah menjaga kesehatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari hal-hal min kulli su'in wa makruh, dari segala hal yang tidak kita inginkan dan dari segala musibah dan mara bahaya. Kedua kalinya salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang sudah kita mulai dalam beberapa bulan yang lalu, dan kita membahas tentang satu fikih, satu perangkat berfikir yang telah diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang diberi nama dengan fiqhu al-aulawiyat, fikih prioritas. Di pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita bisa melihat dan memprioritaskan, mendahulukan mana yang kualitas dan mana yang sifatnya kuantitas. Dan juga di bulan yang lalu kita juga sudah membahas tentang aulawiyatul ilmi alal amali, yaitu prioritas atau mendahulukan ilmu daripada amal. Al-Quran dan hadis telah kita sampaikan semuanya terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita semuanya untuk mendahulukan ilmu atas amal. Sehingga amal-amal yang kita lakukan adalah amal-amal yang memang betul-betul dibangun di atas ilmu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang cukup penting dalam kehidupan kita beragama, dalam kehidupan kita bersyariat, yang disebut dengan aulawiyatut takhfifi wat taisiri ala tasydidi wat ta'siri. Kita mendahulukan, memudahkan, ya, meringankan dan memudahkan daripada memberatkan dan menyulitkan. Apa maksudnya ini? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada dasarnya Islam ini, syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mempersulit manusia, bukan untuk menyusahkan manusia. Ya. Hal ini contohnya bisa kita lihat dengan sangat jelas ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi firman ini sangat jelas sekali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaharahiman, kemaharahmanan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, ya. Allah menginginkan kemudahan, bukan kesulitan untuk hamba. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Selalu ada jalan yang menjadikan manusia itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa puasa karena satu dan lain hal bisa membayar fidyah. Sakit, ya,
Dalam hal berpuasa bisa mengganti dan tidak harus dipaksa dan sebagainya. Dan begitupun di dalam surat An-Nisa, Bapak Ibu rahimakumullah, ini dasar ajaran agama ini. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menginginkan an yukhaffifa ankum, meringankan, mempermudah untuk kalian semuanya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Ya. Dan begitu pun dalam surat Maidah. Jadi banyak ayat yang menerangkan tentang dasar agama ini, Bapak Ibu rahimakumullah. Bukan orang kemudian merasa berat, merasa terbebani dengan agama, tetapi agama ini adalah agama yang mudah, agama yang menyejukkan, agama yang menggairahkan, agama yang menjadikan manusia semangat. Contohnya lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak menginginkan menjadikan untuk kalian dari kesulitan. Nah, ini beberapa ayat Bapak Ibu rahimakumullah yang menegaskan bahwa agama ini adalah agama yang menginginkan kemudahan kepada kita. Tidak boleh orang merasa terbebani dengan agama, tidak boleh orang merasa berat dengan agama ini, karena agama ini pada hakikatnya Allah berikan untuk memudahkan umat manusia. Nah, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, ya, At-Tabrani, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu dinikum aisarahu. Khairu dinikum aisarahu. Sebaik-baik agama kalian itu adalah aisar, yang paling mudah untuk kalian. Ya, jadi memang karakter agama ini adalah karakter yang memudahkan. Dan ini diperjelas Bapak Ibu rahimakumullah dari, ya, perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dihadapkan pada dua pilihan. Ya. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun isman. Fa idza kana isman kana ab'adun nasi anhu. Ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang sikap Rasul. Setiap kali Rasul sallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada dua pilihan, maka yang diambil adalah yang paling ringan, yang paling mudah. Selama itu bukan maksiat. Kalau itu maksiat, tentu Rasul yang pertama kali meninggalkannya. Makanya Rasul mengatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan, faida kana isman, kalau yang mudah itu dosa, tentu Rasul adalah orang yang paling jauh darinya. Ya, orang yang paling jauh darinya. Jadi banyak sikap-sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ingin memudahkan. Contohnya tentang masalah tarawih, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan ada satu sholat model baru, satu sholat model baru yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah sholat Isya pada bulan Ramadan. Awalnya Rasul sholat sendiri, kemudian sahabat melihat, oh ini kayaknya ada sesuatu yang baru nih. Besok mulai para sahabat 1, 2 terus dan sebagainya. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak sholat tarawih di masjid, akan tetapi ia sholat qiyamul lail, tarawih di rumah. Kenapa? Khawatir Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat tarawih kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sangat khawatir kalau ada sesuatu yang memberatkan umatnya. Mungkin para sahabat ridwanullahi alaihim semangat Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi tidak semua umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai semangat seperti para sahabat. Ada orang yang baru masuk Islam, ada orang yang kemudian imannya lemah tapi dia tetap Islam.
Maka di dalam Islam ada pilihan-pilihan. Bagi yang semangat, maka ada pilihannya. Bagi yang kemudian tidak, ada standarnya. Dan begitu pun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya contohnya dalam banyak hal mengatakan, "Laulau an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin." Dalam riwayat lain, 'inda kulli wudu'in. Kalau aku tidak memberatkan, terhadap umatku, sungguh ya, laulau an asyqa ala ummati la amartuhum, sungguh aku akan memerintahkan umatku itu untuk menggosok gigi, untuk membersihkan gigi setiap kali berwudu, atau setiap kali, dalam riwayat lain, setiap kali mengerjakan sholat. Jadi kalau sholatnya 5 waktu, berarti membersihkan giginya berapa? 5 waktu. Rasul inginnya begitu. Cuman kalau diperintahkan khawatir menjadi wajib. Maka kemudian Rasul mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini karakter-karakter Islam dan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat memberikan kemudahan kepada umatnya. Tidak semua umatnya mempunyai semangat yang membara, keimanan yang kuat. Ada orang yang semangatnya biasa-biasa saja. Ada orang yang kemudian dia hanya cuma mampu mengerjakan yang wajib. Maka standar, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba ketika hamba tersebut mengerjakan yang wajib. Jadi orang yang mengerjakan yang wajib-wajib ini dipandang oleh Allah sungguh sudah sangat luar biasa sekali seorang hamba ini. Ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis lain menegaskan. Jadi di dalam pembahasan kajian ini saya hanya membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang tema kita dari buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi, karena saya melihat bahwa ini sangat penting sekali untuk menjadi pemahaman kita sebagai umat Islam untuk melihat permasalahan secara proporsional. Di dalam hadis lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan kemudahan untuk umatnya. Beliau mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yakrahu an tu'ta maksiyatahu. Nah, apa artinya? Artinya adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang, suka kalau Allah memberikan rukhsah, keringanan, kemudian keringanan itu diambil. Keringanan itu diambil. Sebagaimana Rasul tidak suka kalau maksiat itu dilakukan atau dikerjakan. Nah, makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau di dalam Islam ini, ya, ini hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di dalam Islam ini ada yang namanya keringanan-keringanan, maka yang paling afdol untuk dipilih adalah apa Bapak Ibu? Mengambil rukhsah. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika musafir contohnya. Ketika orang musafir ada rukhsah, keringanan, apa? Bisa jamak dan juga bisa qashar. Bisa qashar saja. Ya. Tapi kalau musafir dalam perjalanan yang telah ditentukan, ya, menurut mazhab Imam Syafi'i lebih dari 83 kilo, ya, itu sudah disebut sebagai musafir. Jadi rukhsahnya bagaimana? Rukhsahnya adalah mengambil keringanan. Tapi Pak, kita kan pakai mobil Pak, rasa-rasa tidak letih, ya kan? Rasa-rasa tidak letih. Tapi ini rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Jadi dalam kondisi seperti ini, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu. Sesungguhnya Allah mencintai kalau Allah memberikan keringanan, keringanan itu diambil. Jadi seolah-olah bahwa itu hadiah dari Allah.
Tapi kan kita sanggup, Pak. Kita masih muda, kita masih kuat. Ya, kita masih muda, kita masih kuat, kita bawa mobil, kita nggak letih dan sebagainya. Tapi di dalam Islam kita diperkenankan untuk rukhsah, maka yang lebih afdol adalah kita mengambil rukhsah. Jadi Islam itu enak. Yang rukhsah-rukhsah kita ambil. Kenapa? Karena memang sholat ini kan kita lakukan setiap waktu. Jadi kalau pas ada rukhsah kita lakukan. Kecuali kalau yang puasa, Bapak Ibu rahimahullah. Kalau yang puasa ini mana yang paling afdol? Ini di sini berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat terkait dengan puasa Ramadan. Kalau dalam keadaan musafir, mana yang afdol? Ada yang mengatakan ulama itu mengatakan tetap puasa. Yang lainnya mengatakan rukhsah. Ya. Jadi saya akan mengambil contohnya perkataan Khalifah Rashid Umar ibnu Abdul Aziz. Ya. Beliau mengatakan, ya ketika ditanya tentang ayyuhuma afdol, kalau berpuasa Ramadan ini ketika musafir, mana yang paling afdol? Apa namanya, berpuasa di hari yang lain atau tetap berpuasa? Maka dalam hal ini jawabannya adalah ya, afdoluhuma aisarohuma alaihi. Afdoluhuma aisarohuma alaihi. Jadi kalau dalam bab puasa seperti ini, mana yang paling afdol? Mana yang paling mudah dirasakan oleh seorang hamba? Ya. Mana yang paling mudah dirasakan oleh seorang hamba? Kalau rasanya puasa bersama-sama, puasa Ramadan bersama-sama masyarakat, ya, yang lainnya puasa, kita puasa, kok itu lebih mudah daripada nanti orang nggak berpuasa kita berpuasa, itu lebih berat. Maka kalau seumpamanya dia mengambil puasa, tetap puasa pada saat musafir, kalau bagi dia itu yang paling mudah, maka ambil yang paling mudah. Ya. Afdoluhuma aisarohuma. Tapi kalau yang paling mudah adalah berbuka puasa, maka itu yang diambil untuk berbuka puasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah begini. Ini dikisahkan di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam muttafaqun alaih. Jadi ada orang yang memang dia modelnya model mengambil yang pokoknya rasanya rugi Pak kalau apa namanya ambil rukhsah itu. Ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi safar. Jadi suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan musafir. Far'azhaman wa rajulan qadhullil alaihi. Jadi Rasul dalam keadaan musafir melihat ada orang laki-laki yang sedang dikerubungin, Bapak Ibu rahimahullah, dikerubungin. Orang ya. Jadi rasa-rasanya kalau dilihat dari sini dhullil itu artinya dinaungi. Jadi kayaknya ada orang yang pingsan, yang tumbang kemudian orang pada ngerubungin. Ah itu kira-kira ya. Wa rajulan qadhullila alaihi. Jadi seorang yang dikerubungin. Faqala, maka Rasul mengatakan, "Mahadza?" Apa ini? Apa ini? Faqalu, ya. Maka mereka semuanya mengatakan, "Ya Rasul, orang ini lagi puasa." Faqalu shaim. Orang ini lagi puasa nih. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa minal birri asyamu fis safari. Dalam kondisi seperti ini Rasul mengatakan, tidaklah dari suatu kebaikan, tidak termasuk dari suatu kebaikan orang yang berpuasa dalam keadaan musafir. Kenapa? Karena orangnya sangat parah ini. Jadi mungkin ini boleh jadi ini sayang, mau batalin sayang. Ya, sudah sangat dehidrasi, dalam keadaan panas, terik, mungkin tidak sahur dan lain sebagainya, kemudian ia tumbang. Nah ini bukan termasuk bagian yang bagus. Ini bukan bagian dari
dari yang diinginkan di dalam Islam. Karena yang diinginkan dalam Islam adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian semuanya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat ya kisah tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ada wasiat Rasul nih. Rasul memberikan wasiat kepada utusan-utusannya yang dikirimkan ke daerah-daerah. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak daerah-daerah yang menyatakan Islam. Ya, banyak daerah-daerah yang menyatakan Islam. Jadi daerah-daerah yang menyatakan Islam ini tentu ingin belajar Islam. Makanya minta kepada Rasul untuk dikirimkan orang guru, ya, dikirimkan guru, ustadz untuk mengajari syariat Islam ini kepada mereka. Nah, salah satunya siapa? Salah satunya adalah Abu Musa, Mu'adz, ya, Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari diutus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman. Maka apa wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada utusannya ini? Ya, kepada utusannya ini. Yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira. Ya. Yassira, mudahkan oleh kalian, jangan kalian bikin sulit. Wala tu'assira, jangan kalian bikin sulit orang. Basyira wala tunaffira, beri kabar gembira dulu. Jangan nakut-nakutin mereka. Ya. Jangan nakut-nakutin mereka. Ya, makanya di dalam salah satu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal juga ketika dikirimkan ke Yaman, sampaikan kepada mereka bahwa la ilaha illallah. Mereka disuruh bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau engkau sudah melihat mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, baru perintahkan mereka untuk sholat. Kalau mereka sudah sholat, baru perintahkan mereka untuk berpuasa. Kalau sudah berpuasa, kalau sudah kira-kira mereka sudah siap, baru perintahkan kepada mereka untuk bayar zakat. Jadi memberikan kemudahan. Ini kan enggak kemudian kalian semuanya kalau kalian masuk Islam, ini kewajiban kalian. Kalian sholat 5 waktu sehari semalam, puasa. Wah, ini bagi orang yang baru masuk Islam, bagi orang yang ingin mendapatkan Islam, berat kali Islam ini. Nah, kesan ini yang ingin dihilangkan Bapak Ibu rahimakumullah di dalam ajaran Islam ini, sehingga orang-orang yang kemudian mereka mempunyai semangat yang belum begitu mantap, mereka melihat Islam ini, oh rupanya Islam itu enak. Oh rupanya Islam itu menyenangkan. Nah, dan begitu pun yang disampaikan kepada orang-orang atau utusan-utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi yang sedikit berbeda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Berilah kemudahan kepada mereka, jangan kalian persulit. Berilah kabar gembira kepada mereka, beri kabar gembira yang nyenang-nyenangin dulu, ya. Jangan dibikin takut-takut kepada mereka. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini diceritakan ya di dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Ini dalam hadis Tolhah saya dapatkan di sini. Disebutkan ada seorang laki-laki ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia dari Najd, min ahli Najd. Jadi Najd itu bagian dari Jazirah Arabia. Sa'ira ra'as, rambutnya ini kemudian gimbal. Yusma' dawiyu sautihi wa la yafqahu ma yaqul. Pokoknya
berbicara tapi agak tidak jelas apa yang diomongkan. Itu yang diceritakan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Hatta dana, diceritakan bahwa laki-laki ini kemudian mendekat dan kemudian faidah huwa yas'alu anil Islam. Kemudian dia mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia ingin tahu tentang Islam itu, mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian jadi dia ngomongnya apa? Ngomongnya berbisik-bisik. Ya. Yusma'u dawiyu sautihi wa la yafqahu ma yaqul. Jadi omongannya kepada Rasul itu enggak jelas. Kira-kira apa yang diomongkan? Berarti kan ngomongnya berduaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Rupanya dia bertanya tentang Islam. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah." Islam itu apa ya Rasul? Kira-kira begitulah. Maka Rasul mengatakan, "Oh, Islam itu salat 5 waktu. Dalam sehari semalam salat 5 waktu." Faqala, "Hal alayya ghairuha?" Jadi pertanyaannya unik. Ya Rasul, ada nggak yang lain untuk saya? Yang harus saya lakukan? Rasul mengatakan, lah, nggak ada. Kecuali kalau kamu mau sholat. Kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Jadi kamu hanya lakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Ada kewajiban lain nggak ya Rasulullah? Nggak ada. Kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Illa anta tatawwa. Apa kata? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, maaf. Qala Rasul sallallahu wa siyamu Ramadan. Kemudian Rasul mengatakan setelah sholat kamu puasa Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu? Ada puasa lain enggak ya Rasulullah? Enggak ada. Kamu pokoknya kalau bisa puasa 1 tahun, 1 bulan, udah itu aja. Enggak ada kewajiban lain? Enggak ada. La illa anta tatawwa. Kecuali kalau kamu mau melakukan ibadah sunnah, puasa-puasa sunnah. Kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kira-kira begitu, Pak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala wa dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Kemudian Rasul mengatakan Islam itu yang ketiga zakat. Kamu harus bayar zakat. Tanya juga, kalau kewajiban harta selain zakat ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. La illa anta tatawwa. Nggak ada. Kecuali kalau kamu mau sedekah. Itu kalau kamu mau. Qala fa'adbara rajulu wa huwa yaqul. Kemudian laki-laki ini senang. Dia kemudian membalikkan badan. Dan kemudian dia mengatakan, wallahi la azidu ala hada wala anqus. Jadi saking semangatnya, rupanya Islam ini mudah nih, Pak. Ada. Ini orang baru masuk Islam. Dia balik kanan, wallahi la azidu ala dzalika wala anqus. Wallahi demi Allah, saya enggak nambah, saya enggak ngurangin. Pokoknya yang ditentukan yang wajib itu aja dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan apa? Aflaha in sadaq. Aflaha in sadaq. Maka beruntunglah orang ini kalau dia jujur. Pokoknya yang diinginkan Islam apa? Pokoknya kalau sama sudah mengerjakan yang wajib, udah hebat itu. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudahan kepada umatnya. Ya, jadi standarnya jelas, pokoknya yang wajib-wajib saja. Ya. Kalau yang sunnah, kalau yang mau. Kalau yang punya semangat, makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ulama-ulama itu kalau ditanya, itu kadang-kadang jawabannya beda-beda. Ya. Kalau dia berhadapan dengan orang-orang, kalau dia berhadapan dengan orang-orang yang menyepelekan agama, ya, kalau ia berhadapan dengan orang-orang yang kira-kira menyepelekan agama, disampaikan bahwa agama itu serius, nggak berat. Tapi kalau berhadapan dengan orang yang sangat berat sekali terhadap agama, disampaikan bahwa agama itu ringan. Nah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita seperti itu.
Nah, di sini ada lagi Bapak Ibu rahimakumullah tentang kisah orang memanjangkan bacaan sholat. Jadi ini kisah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Ya. Anna Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ya'ti qaumau fa yusalli bihimus shalah. Fa qara'a bihimul Baqarah. Jadi suatu saat Mu'ad bin Jabal, ya. Mu'ad bin Jabal ini sahabat Rasul, Pak. Ya, Mu'ad bin Jabal ini sahabat Rasul. Suatu saat ia menjadi imam. Ini sahabat Rasul. Menjadi imam karena saking semangatnya, ini sholatnya sholat fardu. Karena saking semangatnya dibaca apa? Yang dibaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini bukan sholat sunnah, bukan qiyamul lail, bukan apa? Ini sholat fardu. Ini sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatajawwaza rajulun fasalla salatan khafifah. Maka ada salah seorang yang ia punya urusan. Ini gerutu dalam hatinya. Sholat panjang kali lah ini Mu'ad ini. Agak gondok betul dalam hatinya. Akhirnya apa? Akhirnya ia sholat sendiri. Apakah boleh sholat sendiri dalam kondisi dia berjamaah? Boleh. Artinya dia keluar dari jamaah dalam kondisi yang memang kalau semuanya seperti ini dia udah sholat sendiri. Dan ini dilakukan oleh seorang sahabat ini. Jadi sholatnya panjang kali dengan selesai ini. Akhirnya dia sholat sendiri, melanjutkan dan mempercepat sholatnya. Nah kemudian diketahui ada salah seorang sahabat ini yang kemudian dia mempercepat sholatnya dan sebagainya. Sampailah kepada Mu'ad bin Jabal, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal? Orang itu munafik itu, nggak betah dia dalam masjid itu. Kira-kira begitu lah. Innahum munafik. Orang itu munafik itu. Ini fatwanya orang-orang apa namanya yang memberat-beratkan itu. Munafik itu orang nggak betah sholat di masjid itu. Innahu munafiqun. Maka orang laki-laki nggak terima nih. Ya, laki-laki ini tidak terima dan kemudian melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa balagha dzalika ar-rajulu fa'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna qaumun na'malu bi'aidina wa naski binawadihina. Ya Rasul, kami ini orang-orang yang kami ini bekerja. Kami ini juga memberikan minum hewan-hewan ternak kami. Kami bekerja, punya kerjaan apa semua lain sebagainya. Wa naski binawadihina wa inna Mu'adzan shalla binal bariyah faqara al-Baqarah. Ceritakan, kemarin coba Rasulullah, kemarin Mu'ad menjadi imam, dia membaca surat Baqarah. Fatajawaztu, dan kemudian saya mempercepat salatku, faza'ama ani munafik. Kemudian dia menuduh saya sebagai orang munafik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sangat marah sekali dan kemudian memanggil sahabat Mu'ad bin Jabal. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menghardik Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad afattanun anta. Ya Mu'ad afattanun anta. Ini 3 kali disebut 3 kali. Ya Mu'ad afattanun anta. Hei Mu'ad, ente mau bikin fitnah di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira afattanun, apakah anda ingin bikin fitnah? Kenapa? Jangan sampai Islam ini dianggap berat. Jangan sampai Islam ini dianggap sesuatu yang memberatkan. Maka Rasul SAW mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal, Iqra' wasyams wa duhaha wa sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Maka Iqra', bacalah wasyamsi wa duhaha, atau membaca sabbihisma rabbikal a'la wa nahwiha, atau yang lainnya, ya. Muttafaqun alaih. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Nah, berangkat dari ini Bapak Ibu rahimakumullah, berangkat dari ini ya kemudian ada fatwa bin Bas. Di sini disebutkan ya, fatwa bin Basnya disebutkan bahwa maksud dari wasyamsi wa duhaha dan sabbihisma rabbikal a'la bukan berarti kemudian itu dibaca terus, bukan. Tapi maksudnya adalah fi ausatil mufassal. Artinya apa? Bacalah surat-surat yang enggak terlalu panjang dan enggak terlalu pendek. Ya, enggak terlalu panjang dan enggak terlalu pendek. Ya. Wa ma yushabihuhuma fil isya'i wa dhuhri wal 'asr. Jadi membaca yang ayat-ayat yang sedang ini, yang surat-surat yang sedang ini kapan? Waktu Isya, Zuhur, dan Asar. Jadi kalau ada imamnya kalau dalam waktu Isya, Zuhur, dan Asar, ini bacaannya sedang. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Amal fajr, nah kecuali kalau waktu subuh. Amal fajru fakana yaqra'u atwalu min dzalik. Kalau salat fajar ini artinya salat subuh, bacalah yang lebih panjang dari tadi, yang agak panjang seperti surat Qaf, surat Waqiah, surat Ar-Rahman, ya, dan sebagainya. Nah, kalau maghrib bagaimana? Kalau maghrib, ya, wal maghrib wal isya bi awsat wa fil maghrib fi ba'dil ahyan bi qisari. Kalau maghrib bacalah yang pendek-pendek. Jadi ada aturan. Jadi kalau yang pendek-pendek bacaannya, yang super pendek gitu ya, itu maghrib. Kemudian yang isya, asar, zuhur itu sedang. Kemudian subuh, itu panjang. Nah, itu ketentuannya ya, meskipun tidak harus seperti itu, tetapi itulah ketentuannya, etika di dalam menjadi imam, sehingga beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita semuanya tentang hal itu. Contoh lain, Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa hadis lagi. Saya baca yang hadis yang ini. Ya. Wa yurwa anhu Abu Hurairah. Jadi dari Abu Hurairah mengatakan, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyampaikan yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Idza shalla ahadukum, jika kalian menjadi imam, lin-nasi falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihi mustaqim wad dhaif wal kabir. Ada di antara mereka itu yang sakit, yang kemudian ia lemah, yang kemudian ia sudah tua renta. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau panjang kapan? Kalau panjang kalau salat sendiri. Kalau panjang kalau salat, kalau mau sholat sendiri malam-malam mau baca Baqarah ayat rakaat pertama, yang kedua surat Ali Imran, itu silakan sampai subuh pun tak ada masalah. Kenapa? Sendiri. Itu terkait dengan kemampuan kita. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa beberapa ayat dan hadis ini saya sampaikan bukan untuk kemudian disalahpahami, akan tetapi saya ingin menggambarkan bahwa inilah keinginan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keinginan Allah Subhanahu Wa Taala, keinginan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan bahwa Islam itu bukan sesuatu yang memberatkan. Dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, halakal mutanatti'un, disebutkan dengan halakal mutanatti'un, celaka orang yang suka memberat-beratkan agama itu, celaka orang yang suka menjadikan orang berat dalam beragama ini. Halakal mutanatti'un artinya mutasyaddidun, orang yang tasyaddud dalam agama. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa ajaran Islam itu begini itu. Tapi bukan berarti Bapak Ibu rahimakumullah bahwa kemudian kita yang kemudian bisa sholat sunnah kemudian gara-gara ini tidak sholat sunnah. Bukan itu maksudnya. Jangan disalahpahami. Karena di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, sungguh ia telah mengikrarkan memerangiku. Mazalla yata'a. Saya lupa redaksi selanjutnya. Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, selain dari seorang hamba melaksanakan mimma aftaratuhu alaihi,
Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai dari seorang hamba kecuali dia melaksanakan yang wajib-wajib. Tapi ada selanjutnya, wa mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. Tapi ada saja hamba-hambaku yang ia mempunyai semangat, mempunyai keimanan, ia senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafili dengan ibadah-ibadah ibadah-ibadah sunnah. Ya. Ya. Hatta yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta lupa saya redaksi hadisnya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam itu mudah, Islam itu bukanlah sesuatu yang menyulitkan, ya. Intinya adalah bagaimana kita menikmati Islam, bagaimana kita menikmati ajaran ini dan menghayatinya dan menjadikan ajaran-ajaran Islam ini adalah ajaran-ajaran yang menggairahkan di dalam jiwa kita. Salat kita semangat, puasa kita semangat. Tapi ada orang yang tak semangat. Nah, orang-orang yang tak semangat inilah cukup baginya sesuatu yang wajib-wajib dan jangan diberikan beban-beban yang sulit. Pokoknya kalau ada tetangga-tetangga kita orang-orang yang kemudian iya telah melaksanakan yang wajib-wajib saja, ini orang nih Pak sholat, tapi tidak pernah dia ke masjid Pak. Tidak apa-apa, yang penting dia sholat, udah cukup, jangan dihardik dia. Kenapa? Ya kan? Bagi orang yang bisa sholat berjamaah, alhamdulillah, keutamanya sangat luar biasa. Tapi jangan kemudian orang-orang yang kemudian sholat ke masjid melihat orang yang tidak sholat ke masjid dengan pandangan yang buruk. Nah, ini yang salah. Kenapa? Selama dia sholat, mengerjakan yang wajib di rumah, itu oleh Allah sudah dicintai. Oleh Allah sudah dicintai. Jadi standar kita menilai orang itu adalah kalau dia sudah mengerjakan yang wajib-wajib, kalau bisa, alhamdulillah. Itulah saling nasihat menasihati untuk memberikan motivasi agar semangat kita yang kemudian tidak sholat ke masjid, tidak sholat berjamaah, dia sholat berjamaah, nah itu yang kita inginkan. Ya. Tapi kalau tidak kemudian kita inginkan, kemudian ada orang-orang tetangga kita yang kemudian tidak sholat berjamaah dan sebagainya, biarkan. Kenapa? Karena dia sudah mengerjakan yang, kecuali kalau dia tidak mengerjakan yang wajib, maka kita wajib untuk mengingatkannya. Karena itu standarnya yang wajib-wajib. Karena Allah sudah sangat cinta kepada seorang yang mengerjakan yang wajib. Dan bahkan Rasul mengatakan, aflaha in sodak. Orang yang mengerjakan yang wajib-wajib itu dan enggak mengerjakan yang sunnah, kalau dia menetap yang wajib saja, dia telah beruntung. Kalau dia jujur, insya Allah dia masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada bulan yang akan datang kita akan membahas lagi kajian tentang fikih prioritas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan di dalam diri kita kecintaan terhadap Islam, kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan terhadap Al-Qur'anul Karim. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.